Ya, pemirsa dan hadirin, kembali dalam debat publik pertama calon bupati dan calon wakil bupati Bangkalan. Pemilihan tahun 2024, kita beri semangat kepada seluruh pasangan calon, Bapak Ibu hadirin. Baik, dan di segmen 5 ini kita masih akan melanjutkan segmen tanya jawab antara pasangan calon. Dan pada kesempatan ini giliran untuk pasangan calon nomor urut 2 bertanya pada pasangan calon nomor urut 1. Waktu 1 menit 30 detik akan dimulai saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 1. Kita bicara tentang infrastruktur. APBD kita sakit, ya, kita pahami bersama. Kemudian kebutuhan perbaikan dan pembangunan infrastruktur kita masih sangat banyak. Saya ingin bertanya, dengan komposisi anggota DPRD provinsi yang tinggal 3 ini, dan kita punya 3 juga anggota DPR RI, bagaimana jenengan berdua nanti membuat sebuah tata kelola untuk mensinkronkan pendapatan APBD ini dari provinsi, dari pusat, baik itu dari BK, bahkan yang lebih dikenal selama ini dengan dana pokirnya anggota DPR provinsi. Itu bagaimana kemudian kita menutup kekurangan-kekurangan di kabupaten, kecamatan, dan desa, biar ini kemudian terjadi tertata dengan baik dan tidak sporadis pelaksanaan pembangunannya di Kabupaten Bangkalan. Terima kasih. Masih ada waktu untuk bertanya. Silakan. Cukup. Baik, silakan untuk paslon nomor urut 1 menjawab. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, pasangan nomor 1 itu didukung oleh partai politik yang hari ini lolos di parlemen, mempunyai wakil di DPR RI, termasuk juga partai politik yang mayoritas mempunyai wakil di DPRD Provinsi Jawa Timur. Sehingga kami tentunya mempunyai peluang dan potensi yang sangat besar ketika kami memimpin nanti, bagaimana kita mengakselerasikan potensi-potensi sumber anggaran yang ada di negara kita, khususnya APBN dan APBD provinsi. Karena memang akses untuk kita mendapatkan sumber anggaran dari APBN dan APBD provinsi itu terbuka lebar. Karena kami mempunyai wakil di DPR RI. Hari ini hadir Ketua tim sukses kami itu adalah anggota DPR RI. Kalau kita hanya mengandalkan APBD Kabupaten Bangkalan, memang akan sangat kesulitan siapapun pemimpinnya, termasuk kami. Ketika kami nanti memimpin Kabupaten Bangkalan ini. Tetapi ada peluang besar bagi kita ketika kami mempunyai wakil di DPR RI. Alhamdulillah, wakil kita ya di DPR RI hari ini tahun 2025 itu sudah mencarikan sumber anggaran dari dana alokasi khusus ya di APBN ya untuk digelontorkan di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2025. Insya Allah yang anggota DPRD Bangkalan sudah memahami itu. 127 miliar yang sudah digelontorkan oleh wakil kami yang mendukung mengusung kami untuk Kabupaten Bangkalan. Insya Allah ketika kami memimpin, maka kesulitan-kesulitan terkait dengan bagaimana mencari sumber anggaran yang ada itu tidak akan terjadi lagi ke depan. Baik, waktu habis. Terima kasih. Silakan untuk paslon nomor urut 2 menanggapi jawaban paslon nomor urut 1. Baik, ini sedikit rasis paslon nomor 1 ini.
Artinya, jika kami yang ditakdir jadi, seolah-olah pernyataannya DPR provinsi dan pusat nggak bakalan membawa anggaran ke Kabupaten Bangkalan. Ini nggak fair juga ya, ingin membangun Bangkalan, kemudian karena paslonnya nggak menang, umpama, nggak jadi wis, jangan bawa anggaran ke Bangkalan. Maksud kami begini, karena bicara tentang legislatif, ya teman-teman dewan, mereka punya privilege, punya bagian pokir, katakan yang lebih konkret itu, dengan skema dibawa ke kabupaten masing-masing. Katakanlah DPRD Jawa Timur, yang saya tahu selama ini 10 miliar setiap tahun, itu belum yang lain-lain gitu ya, saya nggak perlu mempertegas itu. Dengan skema 30M setiap tahun, kemudian DPR RI katakan bawa 100 miliar 3 orang, berarti kan 300M. Apakah ini kemudian ketika kami yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, partai pengusung jenengan tidak akan membawa anggaran itu ke Kabupaten Bangkalan? Kira-kira gimana? Masih ada waktu, silakan. Baik, ya terkait bicara pokir APBD provinsi yang saat ini tidak bisa untuk dibantu untuk ke jalan kabupaten karena langsung masuk ke rekening desa pada saat ini, sehingga sangat tidak mungkin untuk bisa menyelesaikan pembangunan jalan kabupaten di Kabupaten Bangkalan. Waktu habis, terima kasih. Selanjutnya paslon nomor urut 1, silakan untuk menjawab tanggapan paslon nomor urut 2. Baik, sebetulnya dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 itu sudah pasal 16 itu sudah dijelaskan tentang bagaimana skema dari APBN untuk kemudian bisa mengakses pemerintah kabupaten ke pusat melalui di luar APBD. Jadi sebetulnya peraturan sudah jelas. Dan apakah kemudian dan kita dalam misalkan memang kita ditakdirkan nanti ketika memang ada anggaran yang masuk melalui provinsi maupun dari APBN, kita sebetulnya kan dalam hal ini sudah akan membuat grand design pembangunan. Jadi jelas. Jadi peruntukan untuk kegiatan anggaran atau anggaran yang baik yang ada di pusat melalui pusat ataupun dari APBD provinsi itu sudah jelas bahwa kita sudah memiliki desain pembangunan. Jadi tinggal bagaimana postur anggaran yang kemudian kita lakukan sesuai dengan skala prioritas yang akan kita laksanakan pada tahun-tahun yang sudah direncanakan. Saya bicara tentang kemudahan akses ya. Bukan berarti wakil kita itu tidak akan membawa aspirasi itu. Saya bicara tentang kemudahan akses. Jadi ketika bicara kemudahan akses, saya kira kalau boleh saya mengibaratkan, ketika kami yang jadi, saya ibaratkan bahasa Madura saja. Kalau kita yang jadi, pohonnya sudah ada, berdekak bung, karena la abua, ketika yontu, kari keker buana. Mong beda pasangan selo andi kak bungkaan se abua ki nyari kak bungkaan ki terima nyari. Kasih Bapak Ibu hadirin, kita beri tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon. Ya, dan selanjutnya giliran sekarang kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 1 sekarang mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Silakan. Terima kasih. Tadi di awal-awal selalu menyinggung tentang BUMD gitu ya. BUMD yang memang alhamdulillah saya pernah menjadi direktur utama salah satu BUMD kita. Pertanyaan saya cukup sederhana saja. Pasangan nomor urut 2 ini tahu tidak tentang keberadaan atau jumlah BUMD yang ada di Kabupaten Bangkalan ini? Ya, cukup sederhana saja. Sehingga nanti bagaimana langkah-langkah pasangan nomor urut 2 untuk lebih mengoptimalkan keberadaan BUMD kita. Ya, mungkin itu. Masih ada waktu, silakan untuk paslon
nomor urut 1? Cukup. Cukup. Baik, silakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Baik, terima kasih. BUMD kita, ya tadi saya sempat singgung ya, nyumbangnya 1M. Dan yang saya dapat dari kawan-kawan dewan itu, uangnya itu kebanyakan ditaruh di bank. Jadi bunganya yang kemudian dibuat nyetor ke APBD. Ini nggak bagus, Pak. Ini nggak bagus. BUMD kita punya ada sumber daya, Pak Fauzan direkturnya. Kemudian PD Pasar atau kemudian ada Bank BPR dan yang terakhir ini PDAM. PDAM kita ini rugi terus. Padahal air gratis. Mohon maaf, air gratis maksud saya. Nah, ke depan meskipun sebenarnya BUMD ini adalah untuk pelayanan publik, bukan hanya segi profit oriented, tapi kita harus optimalkan pendapatan mereka untuk diserahkan kepada the right man on the right job, the right man on the right place. Jadi kita akan benahi semua. Nggak boleh kemudian BUMD ini naruh uang di bank lagi, yang kemudian nanti bisa jadi bancaan dan Pak Fauzan sudah pernah melaporkan mantan dirutnya. Ini naib kita. Naib, belum lagi yang jadi bancaan di Tanduk Majeng itu. Ini ada apa sebenarnya di Bangkalan? Kok uang rakyat dijadikan bancaan? Tidak boleh, bos. Ini harus kita benahi tata kelolanya. Orang-orang yang kita tempatkan harus orang-orang yang profesional. Nanti saya akan balik bertanya. Terima kasih. Cukup. Sudah cukup? Baik. Silakan untuk paslon nomor urut 1 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Baik. Ada 3 BUMD di Kabupaten Bangkalan ini. Ada PT Sumber Daya, di mana saya pernah menjadi salah satu direktur utama di PT Sumber Daya. Itu adalah BUMD Aneka Usaha. Ketika saya masuk, core bisnisnya saya tetapkan. Sebelumnya tidak jelas bisnisnya apa. Ketika saya masuk, core bisnisnya kita tetapkan dengan rencana bisnis yang jelas. Ada PDAM juga, dan juga ada PD Bank Pengkreditan Rakyat, ya BPR. Yang hari ini PDAM dan BPR itu berubah status hukumnya menjadi perusahaan umum daerah, Perumda, bukan perusahaan daerah lagi. Jadi itu, tetapi saya kira kalau tidak paham secara komprehensif tentang BUMD, setoran dividennya berapa dan diambilkan dari mana, saya kira pasangan nomor urut 2 jangan bicara itu deh. Ya, silakan. Ya, terkait dengan PDAM itu sudah ditegaskan melalui di visi-visi kita bahwa memang ke depan dari kebutuhan dasar masyarakat memang untuk akan air bersih kan memang kurang. Dan itu menjadi prioritas sudah. Jadi prioritas dari visi misi kita bagaimana kemudian PDAM menjadi penyedia air bersih bagi masyarakat yang sampai sekarang ini masih belum terselesaikan. Baik, waktu habis. Terima kasih. Untuk paslon nomor urut 2, silakan menjawab tanggapan paslon nomor urut 1. Ya, intinya bahwa BUMD kita harus dibenahi, manajemennya dan orangnya. Ya, kita harus sepakati itu. Jangan kemudian BUMD kita ini menjadi tempat bagi-bagi kekuasaan untuk tim suksesnya nanti. Camkan itu juga untuk pribadi kami. Yang kedua, Mas Lukman, naib kalau kemudian PDAM kita ini menjadi sinterklas. Bagi-bagi air bersih pakai tangki. Ini nggak menyelesaikan masalah, Pak. Kita punya sumber gratis dari Allah Subhanahu wa taala di tangkel itu. Ayo kita bicara ke depan bagaimana air ini bisa terdistribusi ke Konang, ke Tanjung Bumi, ke Kokop. Kenapa tidak kita mengundang investor, tarik air dari mana ini, dari tangkel itu sumber pocong ke Gunung Geger umpama, bangun tandon raksasa di sana, gelontorkan ke bawah. Gratis itu nggak pakai mesin. Paling nariknya saja. Dan saya sudah pernah diskusi dengan mantan dirut PDAM, bisa nggak Pak kita tarik air di sumber pocong? Bisa Pak, dananya di pusat banyak katanya.
Saya pikir itu solusinya, bukan kemudian tiap musim kemarau ngirim tangki harganya 300-350. Di desa saya di Dabung satu tangki bisa 500.000 Pak. Makin tercekik rakyat kita. Nggak selesai, kita harus datangkan itu air dari sumber yang berlimpah itu. Atau bisa dengan penyulingan air. Banyak investor yang mau masuk, air laut kita suling kemudian menjadi air bersih atau air yang layak konsumsi. Terima kasih. Baik, BUMD saya rasa ke depan harus lebih mengedepankan bagaimana kemudian memperhatikan UMKM kita, kemudian memperhatikan rakyat kita ke depan terkait masalah terutama di bidang pupuk dan pertanian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin, kita beri tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon. Dan untuk sesi ini telah kita lalui yaitu sesi tanya jawab antar pasangan calon. Pastikan pemirsa dan juga hadirin Anda tetap bersama kami karena kita akan memasuki segmen berikutnya. Debat publik pertama, calon bupati dan calon wakil bupati Bangkalan pemilihan tahun 2024 akan kembali sesaat lagi.